Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anakku sekalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu baiklah kita menyatukan hati kita lebih dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Murah, hari ini kami membukakan pintu hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan dihantar satu pujian yang membawa kita untuk menghayati kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian, firman Tuhan hari ini diberi judul Karya Kristus yang Membawa Kelepasan. Nah, bacaan yang diberikan kepada kita terambil dari kitab Injil Matius.
Kitab Injil Matius pasal yang ke-11. Mari kita bersama-sama perhatikan mulai ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Inilah firman Tuhan untuk kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap orang yang boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mulai dengan bertanya kepada Bapak Ibu semua. Bagaimana rasanya menggunakan masker? Biasa? Ya. Tapi ada juga yang mengatakan nggak nyaman pakai masker. Rasanya sumuk, sumpek, rasanya menggeh-menggeh, nggak enak. Maka banyak orang yang lalu melepaskan masker. Kalau kita perhatikan di jalan-jalan, di pasar-pasar, atau ketika ada orang sedang berkumpul, ngobrol, ataupun makan, maka kita akan menemukan ada beberapa teman kita yang sudah tidak lagi menggunakan masker. Mereka menggunakan masker kalau ada polisi lewat atau ada Satpol PP, ada petugas, mereka langsung ayo pakai. Begitu selesai, ya sudah. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa peraturan dipandang dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang kemudian melihat peraturan sebagai mari kita kerjakan, karena dia tahu apa inti dari peraturan itu. Tapi ada juga yang kemudian tidak mau melakukan, karena dianggap bahwa peraturan tentang masker ini memberatkan, merepotkan, rempong istilahnya. Sehingga mereka tidak mau melakukan semua itu, dianggap beban dan juga merepotkan semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan agama, ada begitu banyak peraturan. Salah satunya adalah kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi. Dikatakan hampir 600 peraturan harus mereka perhatikan. Peraturan Taurat, peraturan yang dibuat oleh orang-orang Farisi ahli Taurat, dan semua peraturan itu harus dikerjakan. Tidak ada pengecualian. Dan apa akibatnya? Beban. Dan inilah yang kemudian disebut dengan istilah kuk. Kuk, kita tahu itu kayu yang biasa dibebankan kepada binatang. Orang atau binatang yang kemudian menggunakan kuk akan merasa beban dan dia tidak bisa dengan leluasa untuk bergerak. Dia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh tuannya, apa yang dikehendaki oleh tuannya. Itulah yang kemudian dipandang oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Peraturan-peraturan itu seperti kuk yang memberatkan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah berjuang keras melakukannya, tetapi mereka sadar bahwa tidak semuanya mereka bisa lakukan. Mereka sadar semakin mereka berusaha, semakin mereka frustasi karena tidak mampu melakukannya. Belum lagi ditambah hukuman-hukuman yang menyertainya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian melakukannya, kemudian mereka akan mendapatkan berkat, tetapi kalau tidak, mereka akan mendapatkan hukuman. Dan kehidupan agama seperti ini membuat mereka menjadi putus asa. Mereka merasa letih, selalu berusaha tetapi selalu gagal. Mereka merasa lelah dan bukan hanya itu, mereka merasa hidup mereka berada di dalam ketakutan karena ketidakmampuan mereka dan hukuman yang terbayang di depan mereka. Disinilah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan undangan kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Dengan Tuhan mengatakan kepada mereka, marilah yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan betul kelegaan kepadamu.
Saudara-saudara yang terkasih, beberapa orang Kristen cenderung untuk melihat bahwa ayat ini berhubungan dengan beban fisik, penyakit, ekonomi, relasi, dan lain sebagainya. Itu tidak salah dalam pengertian Yesus sanggup melakukan itu semua. Yesus sanggup memberikan kelegaan dan menolong orang-orang yang memiliki persoalan-persoalan secara jasmani. Tetapi konteks kita bukan itu. Konteks bacaan kita yang disebut letih dan lesu, berbeban berat adalah mereka yang hidup dengan peraturan-peraturan. Mereka terbeban dengan peraturan-peraturan yang begitu banyak. Mereka letih karena mereka tidak mampu menyelesaikan semua itu. Saudara yang terkasih, karena itu kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, dengan aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Saudara, mari kita perhatikan. Kelegaan apakah sebetulnya yang ditawarkan oleh Yesus kepada mereka? Ada dua hal yang membuat orang-orang Yahudi pada saat itu berada dalam kondisi letih. Yang pertama adalah ketika mereka sadar bahwa untuk mendapatkan kerajaan surga harus melalui peraturan-peraturan itu. Sementara mereka sadar bahwa tidak mungkin mereka melakukan peraturan itu secara sempurna dan semuanya. Maka kerajaan surga begitu jauh dan tidak mungkin dicapai oleh mereka orang-orang yang terbatas. Yang kedua, mereka merasa letih, mereka merasa terbeban karena mereka sadar hukuman yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak mampu melakukannya. Maka dua hal inilah yang kemudian diangkat oleh Tuhan Yesus, yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada umat Israel pada saat itu. Yaitu ketika Yesus datang, memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Yaitu ketika Yesus bersedia untuk disalib di kayu salib, di bukit Golgota, menyerahkan hidupnya bagi umat manusia. Yesus mengerti bagaimana terbatasnya manusia, tidak berdayanya manusia terhadap hukum yang begitu banyak. Yesus sangat memahami kondisi mereka. Karena itu Yesus berkenan berkarya menolong mereka dengan memberikan dirinya disalib, mati dan bangkit untuk memberikan kepada mereka apa yang disebut kerajaan surga. Jadi orang tidak lagi hidup dengan peraturan-peraturan dan melakukannya demi untuk mendapatkan kerajaan surga. Ketika orang mau percaya dan mempercayakan hidupnya pada Tuhan Yesus, maka dia akan mendapatkan apa yang disebut dengan kerajaan surga itu. Dan kita tahu bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu berarti Yesus sudah menanggung segala derita, menanggung seluruh dosa hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada manusia, diangkat dan ditanggung oleh Dia. Maka manusia tidak lagi terbeban dengan hukuman-hukuman karena di dalam Kristus semua sudah ditanggung olehnya. Maka sekarang hendaknya orang-orang percaya menjalani hidupnya dengan satu keyakinan bahwa karya Tuhan Yesus adalah karya yang membebaskan, yang membawa dia pada kerajaan Allah, yang membawa dia terbebas dari segala hukuman yang ditimpakan atas maut di dalam dirinya. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan dalam perikop ini adalah tentang kuk. Dan juga firman Tuhan yang mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Apa yang mesti dipelajari dari Tuhan Yesus? Saudara, pada saat itu orang-orang Yahudi ketika melihat hukum Taurat, mereka jatuh dan terjebak pada harafiah, letterlek. Mereka melakukan itu pokoknya hantam, tidak pernah tahu atau tidak mau tahu tentang peraturan di balik itu semua. Contohnya, peraturan Sabat, kita tahu bukan? Jadi ada peraturan yang mengatakan bahwa di hari Sabat tidak ada dan tidak diperkenankan orang untuk melakukan pekerjaan apapun itu. Maka ketika ada orang yang kedapatan dirampok di jalan, ada orang yang kedapatan kelaparan, ada orang yang sakit sudah sekarat di situ, apa yang mereka lakukan? Diam. Mereka tidak melakukan apa-apa.
Kalaupun mereka kemudian menolong, mereka akan mengatakan, nanti dulu ya, karena ini hari Sabat. Besok aja ya yang saya tolong. Lewat saudara, telat. Karena itu, mereka kemudian diajar belajar kepada Tuhan Yesus. Kalau orang mempelajari agama, peraturannya hanya letterlek, harafiah, maka yang terjadi manusia bisa kejam terhadap sesamanya. Manusia bisa kehilangan rasa kemanusiaannya. Manusia bisa hilang hati nuraninya terhadap sesamanya. Dan inilah yang kemudian diajak untuk melihat kepada Yesus yang penuh belas kasihan, yang penuh welas asih, yang penuh dengan kelemah lembutan. Karena apa? Karena Yesus menempatkan cinta kasih menjadi hal yang paling utama dalam hidup ini. Seluruh peraturan-peraturan yang ada kemudian disinari dengan cinta kasih dalam kehidupan manusia. Yesus mengajak kita melihat apa inti dari peraturan itu. Apa yang paling mengakar dari peraturan itu, yaitu cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada diri kita, cinta kepada sesama kita, dan cinta kepada alam sekitar kita. Dan itulah inti dari semuanya. Maka peraturan-peraturan baiklah kemudian kita kenakan di dalam rangka untuk menolong dan mengembangkan cinta kasih yang kita miliki. Jadi ketika orang melakukan peraturan tanpa beban, orang melakukan peraturan dengan cinta kasih, apa yang terjadi? Ringan saudara, enak. Karena dia melakukannya dengan penuh sukacita sebagai wujud cinta kasihnya kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itulah yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita. Karena inti agama Kristen adalah cinta kasih. Itu bukan berarti bahwa kita tidak perlu peraturan, tidak perlu Taurat. Bukan saudara. Taurat kita pakai dan kita jalankan sebagai peraturan etis hidup orang Kristen yang sudah hidup dalam karya pembebasan dan juga karya penyelamatan. Suatu kali di dalam kisah Perang Dunia Kedua, ada seorang diplomat konsul jenderal kedutaan besar Cina di Wina yang bernama Ho Fengshan. Di Perang Dunia Kedua yang terjadi adalah bahwa pada saat itu orang-orang Nazi Jerman kemudian melakukan pembantaian kepada orang-orang Yahudi. Di mana saja, kalau itu dikuasai oleh Jerman, selesai habis orang-orang Yahudi. Karena itu orang-orang Yahudi yang ada di Wina, di Austria, mereka berjuang keras untuk keluar dari tempatnya. Mereka berusaha untuk mencari jalan, termasuk pergi ke kedutaan-kedutaan untuk bisa keluar mendapatkan visa. Tetapi jarang yang mendapatkan. Tetapi Allah kemudian mengirim hambanya, yaitu melalui seorang konsul jenderal kedutaan besar di Cina yang bernama Ho Fengshan. Dia kemudian melihat bagaimana putus asanya orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan dia sudah membayangkan berapa ribu orang yang bisa mati terbunuh dengan sia-sia, bahkan dengan kejam. Karena itu meskipun dia kemudian harus alot untuk melakukan negosiasi dengan atasannya, meskipun dia kemudian harus mendapatkan banyak rintangan, tetapi dia kemudian mencoba untuk menggunakan kekuatan yang dia miliki. Dan kemudian dia menolong, memberikan visa kepada orang-orang Yahudi pada saat itu dengan maksud bahwa mereka bisa keluar dan selamat. Cintanya yang besar, kasihnya yang besar kepada sesama, kemudian mendorong dia menggunakan apa yang dia miliki. Peraturan-peraturan yang ada, dia gunakan sebagai sarana untuk menolong saudara-saudara Yahudi pada saat itu. Dan akhirnya 4.000 jiwa kira-kira mendapatkan visa keluar dari Austria dan mereka selamat. Cinta yang besar, cinta yang ikhlas, cinta yang penuh dengan kasih dan kemurahan adalah cinta yang kemudian mampu menyelamatkan kehidupan. Biarlah karya Kristus yang penuh cinta yang melegakan kita, menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengar sabda Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Amin.